Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, malam Arba tanggal 22 Zulhijjah 1446 Hijriah, 17 Juni 2025. Alhamdulillah kita sehat walafiat dan bersyukur kepada Allah. Allah telah memberikan hidayah kepada kita semua sehingga dapat kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah insyaallah, sholat isya berjamaah. Harapan dan doa kita semua mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita, Allah mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Jamaah sekalian rahimakumullah, sebelum kita memasuki kepada tema kita tentang orang-orang yang mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala, ada baiknya ulun perlu ingatkan kalau malam ini malam tanggal 22, artinya 8 hari lagi 1446 Hijriah berakhir dan kita masuk ke 1447 Hijriah. Ada fatwa dan pemberitahuan kepada umat muslim untuk apa? Untuk berpuasa akhir tahun dan berpuasa awal tahun. Dilandasi dengan sebuah hadis yang disampaikan, siapa yang berpuasa pada akhir tahun, persis penutupan bulan Zulhijjah, ke-30 Zulhijjah, maka dia telah menutup tahunnya dengan puasa, dan puasa di awal tahun persis 1 Muharram, dia telah membuka tahunnya dengan puasa. Ganjarannya kafaratu khamsina sanah, Allah mengampuni dosanya selama 50 tahun. Hadis ini kada benar, kaitana. Hadis ini jangan terkecoh kita. Maka kadang-kadang terkecoh dengan 50 tahun hanya berpuasa 2 hari, Senin Kamis kada puasa, akhir tahun awal tahun puasa. Sementara Senin Kamis itu puasa yang disunahkan, puasa yang diperintahkan. 3 hari dalam sebulan puasa yang tidak ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun puasa akhir tahun, puasa awal tahun, itu ada hadis tapi hadisnya sangat lemah. Sangat lemah sekali, bahkan dijauhkan daripada neraka selama 700 tahun. Wah, luar biasa. Jadi nang pina tinggi-tinggi apa iklannya tuh perlu diwaspadai, Pak. Perlu diwaspadai. Ada kebohongan di dalamnya. Apa bohongnya? Hadisnya kada sahih. Kada kawa dijadikan landasan. Baik nang puasa setahun sebelumnya, setahun sesudahnya. Puasa apa? Puasa 10. Puasa Arafah ya. Puasa Arafah. Kemudian diampuni dosa 1 tahun. Puasa apa? Asyura. Puasa Asyura. Jadi itu yang kita pegang. Dalam puasa Arafah itu pun nempel juga satu hadis yang palsu, satu hadis yang tidak benar. Siapa puasa Arafah itu diampuni 2 tahun,
jika dimulainya pada hari tarwiyah, hari ke-9, ditambahi diampuni dosa 1 tahun. Artinya 2 hari puasa, diampuni dosa 3 tahun. Lagi-lagi hadis ini sangat lemah. Sangat lemah, kadang kalau diambil rujukan. Perlu ibadah itu yang pasti-pasti, yang ada perintah, yang ada rujukan, itu yang kita kerjakan. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, hadis tentang orang-orang yang selalu dimurkai Allah. Nauzubillah min dzalik. Jangan pun Allah yang memurkai kita. Sesama kawan kada katuju lawan kita, sakit hati kita. Kawan benci lawan kita, kita sakit hati. Kada ada manusia itu yang mau dibenci. Nah, ini hadis yang kita angkat, Allah akan membenci. Allah akan membenci beberapa golongan manusia yang disampaikan dalam hadis yang sahih. Di antaranya yang pertama hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yubghidu kullu alimin bid dunya jahilan bil akhirah." Allah sangat murka kepada orang yang alim tentang dunia tapi akhiratnya jahil. Alim tentang ilmu dunia tapi ilmu agamanya kada mengerti. Inilah yang memotivasi kita. Tahu aja kita menggrip na uyuh awak, tapi tetap kita duduk bersama agar kita tidak termasuk golongan yang dibenci. Kita berusaha untuk meraih kesenangan Allah Ta'ala, dan orang yang datang ke majelis ilmu itu luar biasa. Allah Ta'ala senangnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga katakan, "Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sa'alallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh jalan menuju ke tempat menuntut ilmu, Allah memudahkan jalan ke surga. Karena gampang-gampang, bukan ke duta mal, ke surga jalannya yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang memotivasi kita hari ini duduk bersama bersimpuh, dari yang muda sampai nang tua. Nang 80 tahun aja para ada di majelis kita. Harinya hujan-hujan, apabila kena rintik sedikit, menatal wahim, cehoy. Ya itu turun aja. Kenapa? Termotivasi langkah-langkah kita memudahkan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nang kita pikirkan, kita ini semuaan menyelesaikan sisa-sisa umur. Nang tua sisa umur, nang anom sisa umur. Nang tua sisanya kan lebih banyak lagi. Nang anom boleh aja lah berayal, tapi belum tentu. Oh ini nang kayak nangka juga, pina anom-anom layu guguran. Itu juga. Jadi nang anom jangan merasa banyak lagi sisanya, belum tentu. Kematian itu datang tepat waktu, malakal maut pegangannya apa? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Bila ajal itu sampai, kada kawa ditunda dan kada kawa minta didahulukan. Nah, yubghidu aliman bid dunya. Allah murka orang yang urusan dunianya alim, tapi urusan agamanya bodoh, jahil, kada mengerti. Paling tidak sampai di mana kita mengerti urusan agama kita. Paling tidak kita mengerti urusan agama, apa yang diwajibkan kepada kita untuk dikerjakan. Kita mengerjakan salat 5 waktu diperintahkan. Mengerti kita tentang ilmu salat. Mengerti kita tentang kaifiat salat, itu yang alim akhirat namanya. Alim agama. Pada saat kita wajib salat 5 waktu, tapi kita tidak mengerti tentang kaifiat salat, ini jahil. Kita puasa, kita mengerti apa yang membatalkan puasa. Kita berwudu, kita mengerti rukun wudu dan membatalkan wudu. Jadi standarnya tuh ada jauh-jauh, mengerti tentang apa yang kita diperintahkan tiap hari. Dan itu ukurannya apa yang Nabi sampaikan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian seperti melihat aku salat. Kayak apa melihat Nabi salat kita? Lawan ilmu, Pak. Makanya apa-apa yang melihat itu belum tentu dari mata kepala. Lawan ilmu. Kita melihat lawan ilmu, kita menghafal, kita belajar tentang kaifiat salat. Nabi ingin persis seperti apa yang Nabi lakukan. Itu yang kita kerjakan dalam salat. Ya. Pada kajian beberapa malam yang telah lewat, di mana ulun lupa, kajian ibu-ibu ya, yang membahas tentang apa? Orang yang salat tepat waktu itu adalah orang yang amal, orang yang paling Allah cintai.
Allah mencintai amal manusia yang mengerjakan ibadah tepat waktu dengan tidak menunda-nunda. Nah, namun bukan itu aja, bukan waktunya aja sandaran, kaifiat sholatnya yang kita pelajari. Cara kita sholat. Dari mengangkat takbir sampai salam, sungguh kita melakukan sesuai dengan apa yang Nabi contohkan. Itu tidak merupakan rahasia lagi. Apabila mengangkat takbir itu sejajarkan dua bahu, sejajar dua telinga. Kada ada lagi hadis lain daripada itu. Jadi kada ada hadis lain. Namun di bawah pada bahu, kada masuk takbir yang benar sesuai Nabi. Allahu Akbar. Pinauyo baru mengangkat tangan. Nih, tangannya Allah angkat sampai sejajar bahu, angkat sejajar dua telinga. Kada boleh di atas kepala. Kada boleh di atas kepala. Ini namanya kaifiat. Cara Nabi mengerjakan sholat. Begitu juga dengan doa iftitah. Apa yang kita baca? Asal nang sahih. Wajah tu peninggalan ini datu kita. Sahih kita baca. Allahu Akbar kabira peninggalan orang dahulu juga. Sahih kita baca. Allahumma ba'id baini wa bainal khataaya. Imam Bukhari meriwayatkan kita baca. Jadi banyak sekali bacaan-bacaan yang diperuntukkan untuk apa? Untuk membaca doa iftitah. Dengan riwayat-riwayat yang berbeda. Imam pang berbeda lawan makmum. Doa iftitahnya Imam Allahu Akbar. Wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda. Makmum angkat takbir dalam belakang Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa bainal khataaya. Sahlah salat kita. Sah. Karena kedua-duanya pernah Nabi praktekkan. Berbeda pilihan mempermudah kita. Bukan menjadi kita perdebatan, tidak. Berbeda pilihan itu mempermudah kita. Nah kecuali imamnya Allahu Akbar kabira, makmumnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu kan ada perintahnya. Ada perintahnya. Jadi agama itu mudah, makin jauh kita perdalam, makin meringankan perselisihan. Jadi berselisih itu sama-sama kena tahu. Nang sebuting, nang seikong ni tahu sebutingannya. Nang seikong tahu sebutingannya. Berdapatan. Masing-masing mengarasi. Setelah dibawa ke tempat orang yang lebih berilmu. Pian bujur. Ya Rasulullah, siapa yang bujur di antara kami berdua? Ujar dua orang sahabat. Apa geran perselisihannya kata Nabi? Di tengah perjalanan kami safar sampai waktu sholat. Air ke dada, kami tayamum. Padang pasirnya sering banyakkan kan, tayamum. Kemudian yang satu menjadi imam di antara kami, yang satu menjadi makmum. Dan kami sholat, selesai sholat. Kami meneruskan perjalanan. Setelah kami meneruskan perjalanan, dalam perjalanan yang tidak terlalu jauh, ternyata kami menemukan air. Ada sungai kecil yang mengalir jernih. Maka sahabat kami ya Rasul mengambil ijtihad. Membatalkan sholat nang terdahulu, mengulangi sholat berikutnya dengan berwudu. Kemudian sholat. Terus apa yang ajar Nabi? Ikam bangga ya Pak? Ulun kada wahai Rasul. Ulun yakin dengan sholat pertama karena tayamum itu adalah syariat. Apabila kada ada banyu, di waktu kami bertahun itu banyu kada ada. Maka kami cukup dengan sholat itu. Apa ajar Nabi? Engkau yang bertahan dengan tayamummu itu adalah sesuai dengan sunnah. Engkau yang mengulangi lagi menambahi salat berikutnya itu dapat 2 pahala. Karena ikam 2 kali salat. Cernih benar Nabi itu menyelesaikan. Kadada nang menjatuhkan yang satu dan menjatuhkan yang lain. Ya Rasul SAW. Ada perselisihan itu. Tapi itu diselesaikan dengan apa? Dengan baik. Ilmu agama ini yang merumuskan kita belajar duduk bersama, bukan belajar berdiskusi ringan aja. Nih kurang lebih 45 menit kita saling mengisi di antara kita mungkin aja. Ulunnya di depan salah boleh pian rujuk. Oh itu Ustaz kada benar. Itu hadisnya sahih, itu hadisnya kada sahih umpamanya. Boleh itu. Dan kadang-kadang perlu anggapan karena kita kada saling menggurui, saling meluruskan di antara kita. Dan persahabatan seperti ini yang berakhir di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Persahabatannya diikat dengan keislaman. Jahil tentang akhirat, kada mengerti tentang akhirat, tentang ibadah kada mengerti. Salatnya aja kada mengerti. Tasyahudnya kada mengerti, salamnya kada mengerti. At-tahiyatu lillah wa salawatu thayyibat.
Sahih. Kemudian yang lain, at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah wassalawat wassalawatulillah assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sahih. Terus berjalan. Asyhadu an la ilaha illallah. Sahih. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Sahih. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahih. Yang saikum Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sebelah sini Allahumma salli salatan kamilatan din. Kada sahih. Mintu pada sama aja pada salawat. Jadi nangkah salawat kamilah tadi kada sah dibawa gasan salat. Karena itu tidak pernah diajarkan pada zaman Nabi dan pada zaman sahabat. Itu aja. Jadi di salawatnya ini tertulis ada salawat yang bujur. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak hadirin rahimakumullah. Itu kaifiat namanya. Di sini ilmu yang kita gunakan. Makin kita banyak mendapatkan ilmu-ilmu agama, makin mengurangi perdebatan dan perselisihan di antara kita. Kan ada yang perlu diselisihkan. Kajian ibu-ibu hari Rabu, 2 Rabu yang telah lewat. Ibu-ibu bertanya, di Al-Jihad sana, Ustaz, kayak apa salam nang bujur? Ujar Sidin. Salam nang bujur tuh salam berdahulu kah? Hanya menggelengkan kepala? Atau menggelengkan kepala berdahulu hanya salam? Atau tuntung akan salam hanya menggelengkan kepala? Nang mana nang bujur? Ujurun kaifiat Rasulullah SAW dalam salat yang ditulis oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Nabi mengucapkan Assalamualaikum langsung menggelengkan kepala. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kada ada terminal. Assalamualaikum warahmatullah. Anyar? Assalamualaikum warahmatullah. Kada ada. Atau Assalamualaikum warahmatullah. Tadi dijual. Ini disamakan antara Assalamualaikum dan menggelengkan kepala. Banyak juga kita melihat kada keliru, kada membatalkan, tapi kada sesuai dengan apa yang Nabi ajarkan. Menggelengkan kepala dengan mengucapkan Assalamualaikum bersamaan. Ini kaifiat salat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu juga dengan sujud umpamanya. Dengan sujud, tolong itu ujung batis tuh jangan dirabahkan. Dirabahkan lah ngarannya. Dicagatakan ujung batis tuh. Ditekan gak? Kalau kada kawa kada perlu. Asal ujung ini yang kena. Nah ini lantai. Nah. Tapi apabila sujudnya kayak ini kada masuk anggota 7. Kedua batisnya artinya sujud dengan menyempurnakan 5 anggota. 2 anggota ini kada masuk. Saling banyakan nang sudah tua, nang masih kayak ini terlipat. Cagatakan. Ditekan boleh, kada ditekan sudah cukup. Asal bercagat. Banyak bercagat tuh rapatakan, renggangakan boleh. Rapatakan ada pendapat ulama, renggangkan sedikit. Bahkan jumhur ulama direnggangkan sedikit. Kadang yang bagi dempet benar kada. Berdempet ada pendapat ulama dempetkan 2 kaki, tapi jumhur pendapat banyak para ulama renggang sedikit. Ada jeda di antara dua telapak batis. Nah, tapi kedua-duanya sah. Berapat sah, berenggang sah. Tapi apabila berbirangkang, kada sah. Nangkaya maatur sab tu hadul manakib wasudul khalatu hadisnya. Dempetkan 2 bahu kemudian mata kaki. Jadi bahu jadi ukuran. Kalau kaki menjadi ukuran, bahu ranggang, berataan berbirangkang, bahkan berjajak-jajak batis, cagar bawalan sholatnya. Jadi bahu didempetakan, kemudian kaki. Pastikan kaki kita itu ada di bawah bahu ukurannya. Jadi kaki rapat, bahu rapat. Kadang batis menjadi ukuran. Ya banyak nang batis jadi ukuran. Jadi yang ke 6 sesap tuh 5 aja lagi. Babirangkangan, kekuatan babirangkangan. Mbahnya nang sebelah pindah bergeser, diparainya pulang batisnya tenang. Akhirnya bawalan batuntung. Karena apa?
Kada membaca. Sekali terima, dipegang kuat-kuat, kada melihati dasar nang akurat. Dasar akurat. Karena kan ilmu itu biasanya apabila salah satu usbur, kata Imam Asy-Syafi'i, ilmu itu 3 jengkal. Jengkal pertama, takabur. Min dakhala fi sibri awal takabur. Baru masuk jengkal pertama itu banyak lah takabur dengan ilmunya. Karena kada banyak lagi menuntut. Wa man dakhala fi sibri tsani, masuk jengkal yang kedua, tawadhu, mulai merendahkan diri. Wa man dakhala fi sibri tsalis, alima annahu ma la ya'lam. Baru tahu ilmu yang dimilikinya itu kada ada apa-apanya. Jadi nang rancak bahualan tuh hanya bergabung di kajian 2-3 bulan. Sudah tuding sana salah, sini salah, sini salah. Coba lawasi menuntutnya, lawasi duduknya. Kadang-kadang perlu disalahkan. Allah mabait baini menyalahkan nang wajah tuh. Ujar wajah tuh kada ada bait baini tuh karena sini wajah tuh aja tahunya. Coba jika sidin tahu ada berpuluh hadis lebih yang berbicara dengan apa? Berbicara tentang doa, tentang doa iftitah. Nah, kita berhadir di sini supaya Allah jangan benci kita, karena Allah menyatakan, Nabi mengatakan Allah membenci alim tentang dunia tapi tentang akhiratnya jahil. Batas kealiman tentang akhirat sebatas kita puasa, kita mengerti ilmu puasa. Kita haji dan umrah, kita mengerti ilmu haji dan umrah. Itulah batas-batasnya. Kemudian tentang tauhid ketuhanan, kayak apa kita menyembah supaya dipersembahkan kepada Allah semata. Kayak apa kita meminta supaya memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang berikutnya yang Allah kada ketuju, Allah murka. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, bismillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abghadur rijal ila Allah al-aladul khisam. Al-Quran juga ada menyebutkan seperti ini. Seseorang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang suka keras dalam berdebat. Suka berdebat, nang kada perlu diperdebatkan didebatkannya. Ini Allah kada suka. Allah benci kepada orang yang keras dalam berdebat. Saking kerasnya tuh sampai betapak meja ini, kada kau lagi menyuarakan saking kencangnya bawahnya. Betapak meja nang bicarakan apa? Nang dibicarakan masalah yang furu'iyah. Mga telepian furu'iyah tuh masalah-masalah kecil. Kalau kami bismillahnya dijaharkan, kada boleh bismillahnya disirkan. Nang sekom kami bismillahnya disirkan. Kedua-duanya tuh pernah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah nang dinyaringakan Nabi pernah mempraktekkan, diambil oleh Imam Syafi'i dalam bab Fadilatul Quran. Bismillah yang disirkan Nabi pernah mempraktekkan, dan di sini banyak pendapatnya Imam Hanifah, Imam Hanafi, kemudian Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Kalau Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali. Bahkan Imam Maliki kada berbismillah sama sekali. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Disirkan bismillahnya, ajar alhamdulillah. Kadang kita mahir umuran di sini menjadi makmum imam yang dijaharkan, lalu taubati imam yang disirkan. Hendak salam tang ada mencirup dia sujud sahwi. Kenapa dia disujud sahwi? Ini beda pada imam kami. Nah, kita tadi jangan bertaklid buta dengan madhab. Jangan bertaklid, tapi jangan ditolak pendapat imam madhab, karena mereka merujuk kepada hadis yang sahih. Kasihan banar jamaahnya, nang kasihan. Begitu sampai ke Masjidil Haram, hendak memulai tawaf, lamun bersentuhan batal, pasti batal dalam tawaf, maka mereka pindah mazhab dulu. Dibimbing jamaahnya, ayo ikuti, inggih jar jamaahnya, sajaku keluar dari Imam Syafi'i dan masuk ke Imam Ahmad bin Ambal. No, jamaahnya mau batal 450, sajaku keluar dari Imam Syafi'i, masuk ke Imam Ahmad, karena Imam Ahmad bersentuhan itu kada batal. Hanya umpat tawaf.
Taulah kita bapak-bapak, Imam Syafi'i sendiri di waktu tawaf mengambil kepada pendapat yang bersentuhan tidak batal. Pendapat yang bersentuhan tidak batal. Nang sedihnya tuntung tawaf berdudukan pulang. Berdudukan saja aku keluar dari Imam Ahmad masuk lagi ke Imam Syafi'i. Kenapa jadi keluar masuk Ini merepotkan kita. Artinya sedikit pun kita kadang menghina pendapat mazhab. Kita setuju 100%, kita tinggal di Indonesia, 90% lebih umat Islam Indonesia bermazhab Syafi'i. Dan Imam Syafi'i itu adalah orang yang luar biasa ilmunya. Orang yang berbiasa ilmunya. Kita tidak menjatuhkan beliau, kita mengumpati pendapat beliau. Coba di waktu Syekh Abdurrahman Sudais, Dr. Abdurrahman Sudais, Imam Besar Masjid Al-Haram, di waktu datang ke Masjid Istiqlal, disuruh menjadi atib dan imam. Sedang saya istiqlalan kadang pahamnya, saya atib bahasa Arab. Mungkin yang paham ada beberapa orang aja. Kemudian jadi imam. Jadi imam saya sudah itu apabila di Makkah, berumuran bismillahnya disirkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi indahnya orang nambah ilmu yang ingin tidak meninggalkan kerisuhan setelah beliau kembali ke Makkah. Beliau membaca bismillahnya dengan keras. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, luar biasa. Kemudian di waktu duduk, tahiyat akhir salat Jumat, apabila di Makkah, sidin duduknya apa? Iftirash. Sidin duduk di Istiqlal dengan duduk tawarruk. Bulik sidin ke Makkah, kada ada komentar sedikit pun. Ternyata saya sudah sama lawan kita. Ini orang berilmu, orang yang berilmu. Beda dengan di masjid, baru penyaring, baru begamat, bismillahnya, terserah hendak mengikuti yang mana, bismillah berjaring, bismillah begamat, atau hendak kada berbismillah sama sekali. 4 mazhab Maliki, kada berbismillah. Jadi semua itu jangan menjadikan perbedaan kita. Apabila kita ada ilmu, apabila kada ada ilmu, yaitu salah taruh seorang lain. Abghadur rijali Allah aladun hisam. Laki-laki yang sangat dimurkai Allah apabila berdebat tuh baca celengan. Maka kekerasan luar biasa. Maka Nabi Muhammad SAW dari Abu Umamah radhiyallahu an, hadis diriwayatkan Abu Dawud dengan sanad yang sahih, ana za'imu bi baitin min rabadil jannah liman tarakal mira'a walakin muhiqqan. Wa bi baitin min wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Wa bi baitin min a'lal jannah liman hasuna khuluqah. Ujar Nabi Muhammad SAW, Abu Umamah radhiyallahu an berkata, Nabi bersabda, aku menjamin orang itu akan dibangunkan rumah min rabadil jannah, di dasar surga, di bagian yang paling di bawah daripada surga dibangunkan rumah. Liman tarakal mira'a, bagi orang yang meninggalkan perdebatan, walakin muhiqqan, sekalipun dia berada pada posisi yang benar. Aku benar maka aku berdebat. Tidak semua kebenaran itu diselesaikan dengan perdebatan. Selesaikan masalah itu dengan kepala dingin dan ilmu, bukan dengan perdebatan sampai berjongkangan meja. Nanti dibicarakan kada menjadi masalah, kada ada masalah besar. Allah jamin akan dibangunkan sebuah rumah bagi orang yang meninggalkan perdebatan, walakin muhiqqan. Biasanya orang hendak berdebat itu karena merasa benar. Aku hari ini aku benar, aku karasi habis-habisan, perdebatannya kayak apa aja. Ada bagus, ternyata kada bagus. Nah, wa bibaitin, karena kebenaran itu tidak perlu diperjuangkan dengan perdebatan. Sampaikan kebenaran itu dengan penuh apa? Penuh keteduhan, penuh santun, penuh akhlakul karimah. Wa bibaitin man yasatil jannah, dan di surga Allah bangunkan sebuah rumah di pertengahan surga. Tadi di dasar surga, di pertengahan surga. Liman tarakal kadzib, bagi orang yang meninggalkan kebohongan. Wa in kana mazi'an, sekalipun kebohongan itu bercanda. Apa ngarannya toh? Berlucuan tuh, Pak. Tapi berbohong.
berbohong supaya kawan tertawaan, lalu cerita bohong, lalu candaan itu sebenarnya tidak benar. Oh, Nabi kan pernah bercanda? Nabi pernah bercanda. Waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk bersama berdampingan dengan Ali bin Abi Thalib menikmati buah kurma, memakan buah kurma. Nabi tahu sudah melihat gelagat Ali bin Abi Thalib nih pecangan menjebak, tapi berlucu mbaknya memakan Ali ke kurma, bijinya di anaknya di hadapan Nabi. Makan pulang ke kurma, habis kurma Ali nih bijinya di hadapan Nabi. Nabi mandak bijinya di situ juga, seolah-olah Nabi ini banyak makan. Mbak Tuntung Ali berkata, ya Rasulullah banyaknya pian makan kurma. Ini bijinya setuyuk. Nanti tahu aja sudah kisahnya ini tahu aja. Ujar Sayyidina Ali, alhamdulillah aku nangku makan tuh buahnya. Kalau Ali lo biji-bijinya makan kurma kada ada lagi ini kan. Ini kan guyon. Ini guyon namanya, tapi guyon tuh benar. Kada mengadau kada. Guyon tuh benar. Di waktu sahabat bermanja-manja, ya Rasul, angkatakan pangulunnya ke atas unta. Sahabat, unta tuh tinggi, jadi didorong naik ke atas. Manjanya sahabat tahu, ujar Nabi, jangan menaiki anak unta. Bingung sahabatnya. Kemudian menjawab, ya Rasul, nang dinaiki ini babonnya unta. Peniniannya unta sudah orang ulun naikinnya. Ujar Nabi, babon unta ini anak siapa dulu? Anak unta ya Rasul. Iya ini anak unta ujar Nabi. Ini kan guyon. Ada di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam guyon, tapi kada mengandung kebohongan, namun kita beta tengah malam mengarandau. Nang diguyon akan tenang, nang berbahaya tuh Pak, guyon tentang iman. Kada boleh kita berguyon tentang iman. Malakal apa munkar nakir kada pinando. Nak menanya seorang nang mati karena Abu Nawas minta dibungkus lawan kalambu buruk ni guyon iman ngaranya. Kada boleh sama sekali diguyon. Atau pernah ulun mendengar di YouTube sana ada seorang bertanya kepada seorang ustaz, surga itu kan kada ada kurangnya. Apa yang mau di surga itu ada. Adalah rokok ustaz di surga. Ini pertanyaan yang kada perlu ditanyakan. Ujar ustaz menjawab, di surga itu kan ada kurang termasuk rokok. Ada di surga. Cuma hendak menyalainya, ke neraka dulu nyebelah. Kan jadi bahan guyonan. Ini ranah iman bapak-bapak. Wilayahnya wilayah iman yang jangan kita gaya-gayakan. Jangan kita jadikan guyonan. Wa bibaltum min a'lal jannah liman khasuna khuluqah. Allah akan bangunkan sebuah rumah di atas, bagian atas surga bagi orang yang memiliki akhlak yang baik. Ternyata akhlak yang baik itu tingkatnya paling tinggi. Orang yang menghindari perdebatan di dasar surga dimalukan rumah. Orang yang tidak berbohong di pertengahan surga. Orang yang akhlak yang baik di atas surga. Hadis sahih diriwayatkan Imam Abu Dawud. Jemaah sekalian, kemudian di antara orang-orang yang Allah murka dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an, abghadun nas ilallahi thalatha. Semurka-murka Allah kepada manusia itu 3. Ini sehadis 3. Kalau tadi satu. Ini Allah paling murka 3 macam. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Siapa 3 macam yang paling dimurkai Allah Ta'ala itu? Mulhidun fil haram. Berbuat pelanggaran di tanah haram. Kemusyrikan maksudnya. Karena kata-kata mulhid itu ada pada 180 surah Al-A'raf. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa yulhiduna fi asma'ih. Milik Allah asma'ul husna, berdoalah kepada Allah dengan memanggil nama Allah. Tinggalkan orang yang menyalahgunakan asma Allah. Mulhid itu pengertian pelanggaran syirik. Orang yang melakukan pelanggaran syirik di tanah haram itu Allah paling benci. Dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak apa? Lamun syiriknya mulai di benua. Dibawa sampai ke benua.
ia memperlakukan kubur sesama muslim aja di benua itu luar biasa, yang dianggap ulama, yang dianggap aulia, apalagi yang memperlakukan kubur siapa? Kubur Nabi Muhammad SAW. Apalagi dia memperlakukan kubur siapa? Orang yang dimakamkan di Baqi. Di Baqi. Itu kan 10.000 lebih sahabat, dan Baqi itu menampung ahli-ahli, calon-calon ahli surga. Nah, jadi karena kebiasaan memperlakukan itu kada baik, maka dia melaksanakan di benua dengan kada baik. Di sana kada baik. Melakukan pelanggaran-pelanggaran di tanah haram. Pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Banyak pak jenisnya. Nang pelanggaran itu bertentangan dengan ketauhidan. Dengan ketauhidan. Sampai ke Makkah orang rame-rame mencari jam-jam, hendak meminum jam-jam. Ada yang bagus benar. Ustaz mudahan urun kawas selama di Makkah di Madinah tuh jangan ada yang diminum kecuali jam-jam. Dan itu bisa. Kalau di Madinah agak tengalih masuk ke Masjid Nabawi, bawa botol asal jangan jerigen. Kalau jerigen kan boleh masuk ke Masjid Nabawi. Bawa botol nang liter, ada 2 botol cukup seharian. Kami lawan paburan, hari-hari cari jam-jam. Seharian nih jam-jam aja diminum, esok mencari pulang. Kalau di Makkah makinnya nyaman. Itu bagus. Ada ini begitu datang, Ustaz, ulun betapun di mana sumur nang banyunya memandikan Nabi semalam. Nah, jelo ulun kada tahu nah. Amun ditunjukkan seorang nang uyup. Ini tatakannya ke sana. Kenapa geram Pak? Ulun nak membawa banyu itu. Banyu di sumur nang memandiin Nabi bajunya. Itulah kita suka mencari-cari nang kada tepi ada perintah. Nabi kada pernah memerintahkan kalian apabila datang ke Madinah harus minum air yang ada di dalamnya yang bekas aku dimandikan. Tapi itu karena di benua sudah nangka itu gawiannya. Jarang ke makam Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari, hendak boleh apa sumur nang dicari. Di mana sumur nang para kuburan? Aku naja babasah-basah. Jarang ke sana sini mencari sumur. Air yang di tempat itu dianggap karamat. Ini mulhid namanya. Pelanggaran di tanah haram. Orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya sebelum berangkat bersihkan akidah kita, bersihkan iman kita, bersihkan niat kita untuk datang ke tanah haram. Yang kedua, orang yang dibenci dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa mubtaghin fil Islam bi sunnatal jahiliyah. Orang Islam yang masih memakai cara jahiliyah. Cara jahiliyah itu sudah ketinggalan, kada dipakai lagi setelah datang Islam. Nabi aja menyuruh merubah lawan orang Madinah. Maukah Allah merubah kepada kalian hari raya yang kalian peringati sejak peninggalan jahiliyah? Rupanya orang Madinah dulu sebelum Islam datang, hari besarnya macam-macam. Macam-macam hari besarnya. Nah kayak kita juga hari besarnya macam-macam. Pada hari besar Islam itu hanya 2. Mulai zaman di Madinah sampai hari ini, yang sah menurut Nabi, hari besar Islam itu Idul Fitri dan Idul Adha. Nah lainnya kada termasuk. Kada termasuk hari besar Islam. Nah, maukah Allah menggantikan hari besar yang kalian peringati itu dengan 2 hari besar yang datang dari Allah? Adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Maka ujar orang-orang Madinah, bala ya Rasul, inggi wahai Rasul, rubah. Ini peninggalan zaman jahiliyah yang kami peringati toh. Pak, hari ini merasalah kita peninggalan zaman jahiliyah itu masih lestari. Merasa Pak, jahiliyah itu artinya sebelum Islam datang, paham yang sudah berkembang. Paham yang sudah berkembang. Dalam apa? Di sekitar kelahiran anak, mulai lahir hamil sebulan, 2 bulan, 3 bulan, apalagi 4 bulan, 7 bulan, macam-macam ritualnya. Dan sama sekali dalam Islam kada ada ritual ini. Kada ada ritual ini. Yang lebih mengerikan mandi-mandi 7 bulanan, bininya tapi di dada. Tapi di dada, maka awak ng bini na maaf loh. Nanulur manusia juga, saling putihan, mencaur no awak ng bini na. Nang laki mga merah nah dikirim ke grup, dibaca oleh ratusan manusia. Apakah ada dosa berjamaah? Nang melihatnya,
tahu di barang bagus, ya Allah. Bayawas melihatnya, ini berjamaah, ini peninggalan jahiliyah yang tidak perlu ada, yang tidak perlu ada. Di kameranya istilah, bininya di kameranya. Nah itu sunnah jahiliyah. Apabila lagi sunnah jahiliyah itu di sekitar kematian umat manusia, di sekitar kematian orang Islam, masih banyak nempel adalah amalan-amalan jahiliyah. Ada ulun ungkapkan pian pasti mengerti. Kemudian yang ketiga yang amat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wa muttalibu damimri'in bighairil haqqi yuhiqadamuhu. Orang yang melakukan pertumpahan darah di antara sesama muslim karena dendam kesemat. Dendam sampai 7 turunan. Ini abahnya membunuh abahnya yang lain, anaknya yang lain membunuh abahnya itu. Anaknya itu dibunuh pulang oleh anaknya itu. Ini berturun-turun dendam kesemat. Karena dendam kesemat. Bapak hadirin rahimakumullah. Seorang laki-laki tua datang kepada Nabi Muhammad SAW. Karena hatinya kada mampu lagi menampung rasa bersalah yang luar biasa. Ya Rasul, sekian puluh tahun saya pernah membunuh seorang laki-laki, teman saya sendiri. Dan dia saya kuburkan. Kisah saya hari ini. Bunuh itu diselesaikan dengan dibunuh. Al-qatlu bil-qatli. Apabila membunuh, dibunuh. Jadi yang membunuh ini kan berurusan lagi ke hari kiamat. Maka datang kepada Nabi minta dibunuh. Eksekusi ulun ya Rasul supaya ulun akhirat kadang-kadang bertanggung jawab lagi. Ujar Nabi, kayak apa kronologisnya pembunuhan begini. Orang yang kamu bunuh punya anak wahai Rasul. Sudah baliklah anak itu? Belum. Mungkin setahun 2 tahun lagi balik. Tunggu anaknya balik. Sudah aman, selesai. Aman kita sudah aman tuh. Langsung dikirim aja kemana anak berjauh-jauh supaya jangan dihukum. Anak itu balik, setelah itu dibawanya kepada Rasulullah SAW. Dibawa, Rasul, ini anak laki-laki yang abahnya ulun bunuh. Ceritakan di hadapan anak ini, bagaimana kronologis pembunuhanmu terhadap ayahnya. Dia bercerita, satu pun tidak ada yang ditutup-tutupinya. Selesai bercerita, Nabi bertanya kepada anak itu, Nak, bagaimana pendapatmu? Pahamkah kamu cerita laki-laki ini? Dia telah membunuh ayahmu. Paham ya Rasul? Paham. Kalau kamu paham, apa yang kamu minta? 3 yang harus dijatuhkan kepada laki-laki ini. Dieksekusi, dibunuh. Yang kedua, membayar diat. Berapa dipinta yang ditentukan oleh negara. Diatnya berapa? Makanya warga negara kita yang terjadi pembunuhan kadang-kadang diminta untuk membayar diat oleh keluarganya. Yang ketiga, kau maafkan. Jika engkau maafkan, maka lepaslah laki-laki ini. Anak itu merenung sejenak. Ya Rasul, saya memaafkannya. Saya memaafkannya, jangan dibunuh dia dan tidak dituntut dengan diat. Ini apa? Ini yang Nabi sampaikan. Jangan terjadi pertumpahan darah yang berturun-temurun. Dan itu adalah salah satu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, sudahlah. Neng tadi lah. Ya pas yang terakhirnya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, wa inna abghadul kalam ilallah ayyaqulur rajul lirrajul ittaqillah fayaqulu alaika binafsik. Dalam silsilah al-hadis sahihain, Bukhari Muslim meriwayatkan. Ujar Nabi SAW, perkataan yang paling dimurkai oleh Allah Ta'ala, ini banyak pada di masyarakat kita. Ucapan yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat seseorang berkata kepada yang lain. Apa perkataannya? Ittaqillah, yuk kita bertakwa kepada Allah. Yuk kita ke islah, ada kajian. Yuk kita ke masjid ini. Ini perkataan membawa manusia untuk taat kepada Allah Ta'ala. Yang diajak nih menyangkut dengan ketus. Apa ajakan kita? Ucapannya. Fayaqul alaika binafsik, dijawabnya orang yang mengajak itu, urus diri kamu aja. Jangan mengurus orang lain. Diri kamu aja urus. Ternyata ucapan ini sangat dimurkai oleh Allah Ta'ala. Allah murka pada saat seorang diajak untuk berbuat baik,
Tapi dia menjawab dengan perkataan yang kasar. Menjawab dengan perkataan yang ketus. Banyak lagi Pak adik-adik sahih yang dikumpulkan di antara orang-orang yang sangat dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu mengasihi dan menyayangi kita semua. Dan mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk hidayah kepada kita sehingga akhir hayat kita husnul khatimah, mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.